Terima kasih untuk Hari Obesitas Sedunia pada tanggal 4 Maret 2022. Kami Puskesmas Singorojo II telah melakukan kegiatan PTM di Puskesmas Singorojo II untuk mencegah terjadinya obesitas. Jadi pada intinya kita semua harus melakukan kegiatan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit atau seminggu 150 menit. Kemudian membiasakan makan buah dan sayur setiap hari agar tidak terjadi obesitas. Jadi dengan adanya Hari Obesitas Dunia pada tanggal 4 Maret merupakan momentum yang baik untuk kita semua melakukan aktivitas fisik dan menjaga berat badan ideal agar kita tetap sehat dan bugar. Itu yang bisa saya sampaikan pada Hari Obesitas Sedunia pada tanggal 4 Maret 2022. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama semua. Apresiasi buat kita semua telah melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular dalam rangka mencegah terjadinya obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi, obesitas bukan penyakit keturunan dan penyakit yang menular. Obesitas adalah sifatnya individual, tetapi obesitas ini bisa menjadikan satu rumah menjadi badan-badan besar alias gerombolan si berat kalau pola hidupnya, pola makannya sama. Habis makan tidur, habis makan lihat TV, habis makan dugem. Jadi tidak ada perimbangan antara aktivitas dengan apa yang dimasukkan, apa yang dibakar, apa yang dikelola dalam tubuhnya. Jadi memang karbohidrat, lemak adalah salah satu sumber untuk terbentuknya tubuh yang besar. Jadi memang betul besar itu indah, tetapi kalau terlalu besar indahnya jadi luntur. Harapannya nanti Bapak Ibu yang perutnya sudah melebihi dari ikat pinggang berarti harus menyadari itu sudah ngacung ke tanah, berarti harus dikurangi karbohidratnya, dikurangi lemaknya, aktivitasnya ditambah, bukan kerjaannya ditambah, bukan, tetapi olahraganya berkeringat bertambah. Karena Bapak Ibu saya yakin bekerja tidak mesti berkeringat, kecuali yang kerjanya keras seperti di jalan Kang Batu ya, jelas berkeringat sekali. Nah, harapannya nanti ke depan, ayo lihat di piringnya, nasinya sama lauknya bahan banyaknya mana. Kalau sama-sama banyak seperti gunung Semeru yang mau meletus, berarti rumahnya seperti orang jauh. Itu harus dikurangi ya, takarannya secukupnya, banyakan makan direbus sekarang ini. Kembali ke alam, makanan sayurnya ditambahin, makanan direbusnya ditambahin, gorengan boleh tapi kolo-kolo boleh, tidak harus setiap kali makan pakai gorengan. Nah nanti kita akan coba tampilkan narasumber dari bagian gizi, semoga yang bersangkutan ada di tempat untuk mengelola standar gizi yang cukup bagi kebutuhan seseorang. Bapak Ibu, di aplikasi ada namanya Indeks Massa Tubuh IMT, itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Nanti setiap kali habis makan boleh ditimbang dengan ukuran tinggi badan, berat badan. Di situ ada keluar IMT-nya seberapa besar IMT kita di dalam tubuh. Ada yang overweight, ada yang ideal, ada yang justru malah orang gizi. Jadi yang orang gizi nanti boleh berguru pada yang kelebihan gizi, tetapi yang kelebihan gizi jangan berguru sama yang kurus banget, nanti malah dibalikan, jadi baru gede kok jadi mimpes, jadi kecil, terlalu kecil, nanti tak mencapai tubuh yang ideal saja. Dari saya itu aja, nanti nunggu pertanyaan dari para khalayak ramai. Ya, monggo. Mau tanya ya Dok ya, ini kalau saya melihat kayaknya kalau anak-anak yang badannya besar itu rata-rata orang tuanya juga besar. Nah itu apakah
genetik, apakah memang bisa anaknya agak badannya lebih kecil daripada orang tuanya gitu? Apa gimana gitu dok? Selalu berapa dok? Terima kasih ya, kita hari ini diskusi ada mulai dari sini ya. Ini dari audien ya, ada pertanyaan dok, faktor genetik. Nah, ini sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebab obesitas banyak nih, akan disampaikan nanti. Tapi kalau boleh, ini ada iklan lewat dulu ya. Jadi kegiatan ini disponsori oleh British Propolis ya. Ini adalah siap tetes yang mengandung masalah kesehatan. Boleh dicoba Mbak Dia atau Mbak Dani yang mau? Oh silakan. Mohon izin ya iklan ya. Jadi British Propolis ini adalah satu produk yang dihasilkan oleh lebah ya. 4 kilogram berat badan, tiap 10 kilogram berat badan, satu tetes. Kalau Mbak Dani 80 kilo berarti 8 tetes. Ini 8 tetes ya. Ya, nggak boleh diaduk pakai logam ya. Harus pakai yang non logam, bisa diputar-putarin aja Mbak. Nah, diminum pagi sore untuk bisa menjaga kesehatan Mbak Dani ya. Oke, jadi British Propolis ini dok, ini pesan sponsor dok, ini untuk ikat dokter, untuk meningkatkan imunitas. Nah, Pak dokter kasih tahu, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim, sehat selalu. Untuk mengendalikan kolesterol, asam urat juga gula darah. Nah, hari ini teman-teman kita semua kan pada diukur nih, diukur gula darahnya, indeks massa tubuhnya. Nah, karena obesitas juga berpotensi untuk memiliki penyakit jantung ya. Aduh, kita perhatian ya. Nah, sebenarnya kita perlu dukungan mana oleh teman-teman lingkungan kita juga supaya obes ini tidak menjadi pandemi. Gitu. Dok, ini izin ya dok ya. Izin kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Dias tadi bahwa ada faktor-faktor penyebab obesitas. Nih, faktor genetik dok. Tadi kalau boleh saya menyampaikan ya dok ya, saya bacakan ya dok ya. Anak-anak dan orang tua yang punya berat badan normal ternyata 10% resiko obesitas. Nah, bila salah satu orang tuanya menderita obesitas, maka peluang itu meningkat menjadi 40-50%. Ya, pada anak. Bila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80%. Memang berpeluang banget. Nah, ini kaitannya dengan lifestyle. Begitu ya dok ya? Nah, kurang lebih begitu. Ini menurut ahli Polmark tahun 2010 nih, menyebutkan bahwa pencetus obesitas dan faktor genetik sebesar 30%. Jadi tidak mutlak, itu bisa dikendalikan dengan gaya hidup kita. Gitu ya. Seperti disampaikan oleh Mbak Dani ya. Apa yang sedang dilakukan Mbak Dani? Olahraga, diet yang seimbang, kurang makan. Ini masuk diet yang seimbang ya. Oke. Kemudian faktor lingkungan dan perilaku ternyata juga gede banget nih dokter. Ya, faktor lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Terkait dengan kejadian obesitas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini hidup di lingkungan yang mudah dan menyebabkan obes. Contohnya nih dok, contohnya ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita butuh dukungan lingkungan. Nah, orang masih berpikir bahwa obesitas itu masalah lo, bukan masalah gue, bukan masalah aku. Kenapa sih aku kok harus mendukung kamu yang kalau bawa sarapan jangan karbo semua? Ini kan lo makan makanan aku sendiri, aku bawa bakwan, bawa indomie, bawa gorengan. Ini kan aku yang bawa. Kalau kamu nggak mau makan, ya udah nggak usah makan. Emang gue pikirin. Nah, rata-rata kan masih begitu dokter. Nah, ini faktor lingkungan juga. Nah, inilah yang dibutuhkan support dari lingkungan supaya kita punya kebiasaan pola hidup sehat. Misalnya camilan yang sehat itu kata nutrisionis ya. Yang hari ini beliau lagi sibuk nih karena beliau dari manajemen sibuk sekali dan lupa saya jawel. Ya, selamat pagi Mbak. Ya. Jadi sepertinya lingkungan juga
perlu support karena mungkin yang bersangkutan sendiri juga asupan nutrisinya juga akan menjadi tidak sehat ketika yang dibawa makanan-makanan yang tidak apa ya dok ya, yang tidak bergizi seimbang, semua berkarbohidrat, semua lemak seperti itu. Nah, contohnya kemajuan teknologi dan transportasi, semakin sempitnya lahan bermain ya, orang itu malas bergerak juga, ya kan? Dokter Iwan ini kalau udah nonton TV pegang remote, tangan kiri pegang HP, maunya makanan juga pakai remote datang sendiri. Mama gitu loh, datang. Ini hujan-hujan, Kak Wah nih, enak gitu. Nah, ini juga faktor lingkungan. Kemudian perilaku ini soal makanan yang banyak orang belum tahu tentang gizi seimbang, Mbak Dani, kayaknya Mbak Dani. Kalau dulu orang bilang 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang lebih ke gizi seimbang dengan isi piringku tadi dok ya. Isi piringku yang seperti apa dokter? Saya lupa dok. Jadi kalau boleh seingat saya ya, isi piringku itu seperempat itu isinya makanan pokok, karbohidrat, kemudian seperempatnya itu adalah protein hewani abadi, kemudian yang separuhnya itu yang mikronutrien, yang sayur dan buah-buahan, seperti itu. Kemudian makanan kemarin sore kebetulan ikut Zoom ini saya terkait dengan gizi seimbang, kebetulan sekali pagi ini diminta untuk ngobrol. Jadi mikronutrien itu bermanfaat untuk menstimulasi enzim yang berfungsi untuk proses metabolisme. Itu katanya ahli gizi begitu dokter. Ini maaf ya Mbak Yantia kalau nggak ada. Gitu kurang lebih hari ini tentang obesitas. Kemudian tentang IM, dokter bisa disampaikan nih IMT yang normal kayak apa dokter nih, silakan. Jadi tadi ada masalah genetik itu begini ya. Jadi memang secara kromosom kita saya belum pernah membaca, mungkin ada literatur nanti saya sampaikan kalau literatur berkaitan dengan masalah genetik yang maksudnya kromosom itu. Tetapi sampai saat ini saya membaca belum bisa dibuktikan. Tetapi kalau masalah yang di ibu yang gede, anaknya gede, karena memang pada saat hamil konsumsi ibu yang obesitas jauh lebih besar daripada yang tidak. Jadi masuk ke uteroplasenta, masuk ke dalam sirkulasi darah bayi, nutrisinya jelas akan lebih besar daripada yang tidak. Termasuk nanti pembuluh-pembuluh darahnya di sana juga akan sama. Sehingga pada saat bayi besar dilahirkan oleh ibu besar itu wajar. Malah ada yang diantaranya kena diabetes. Nah, ini berpotensi terhadap bayi yang menjadikan bayinya giant baby. Ada lagi makrosomia. Jadi bayinya lebih besar lagi, sekitar lebih dari 4 kilo pada ibu tanpa diabetes dan 4,5 kilo pada ibu yang dengan diabetes. Gitu ya Mbak Dani ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya obesitas ini bisa dikendalikan dan bisa diobati. Kita para pre-obes ini tetap semangat, kita pasti bisa. Alhamdulillah di puskesmas kita nanti sebulan sekali akan dilakukan pengukuran indeks massa tubuh, tingkat perut dan sebagainya. Paling tidak bisa mengendalikan kita yang sebelah seperti ini Mbak Dani, dan yang lain sebagai faktor lingkungan bisa mendukung. Jadi harapannya cemilan yang dibawa adalah cemilan sehat ya, tidak lagi banyak yang berkarbo, kemudian gorengan seperti itu. Jangan lagi ada berpikiran itu nih obesitas masalah lo ya, bukan begitu, karena akan jadi masalah kita bersama. Yang kedua, aktivitas fisik ya Mbak Dani ya. Terima kasih Mbak Dani yang selama ini sudah selalu memimpin instruktur senam ya, setiap kali jam 10 itu tetap berlanjut, itu aja ya. Jadi dalam sekali lagi kita tetap semangat dalam rangka Hari Obesitas Sedunia ke tanggal 4 Maret 2022. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Obesitas Sedunia. Ayo bersatu kita cegah dan obati obesitas.